Indonesia adalah negara dengan berjuta keberagaman. Tapi sayangnya masih banyak orang di negeri ini yang sulit menerima perbedaan. Sofyan Tan, seorang warga Medan, Sumatera Utara, berupaya memperbaiki kondisi ini melalui sebuah yayasan pendidikan. Di sekolah yang didirikannya, siswa asal berbagai suku, ras, dan agama membaur. Mereka belajar mencintai perbedaan di bangku sekolah. Apa yang membuat Sofyan Tan rela bersusah payah bahkan meninggalkan profesinya sebagai dokter demi sekolah ini? Berikut penelusuran Jane Simangunsong selengkapnya. Pagi itu, para siswa sekolah ini tengah bersiap menuntut ilmu. Tapi saya melihat sebuah rutinitas yang tak nampak di sekolah pada umumnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa menurut ajaran agama Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita berdoa menurut agama Hindu. Marilah kita berdoa menurut ajaran agama Kristen. Terima kasih ya Bapak yang berada dalam kerajaan surga, dan bersyukur buat pagi hari ini. Inilah secuplik suasana sekolah Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda Medan yang didirikan oleh Sofyan Tan. Pak Sofyan, ini nama yayasannya Yayasan Sultan Iskandar Muda, betul ya Pak? Ya. Kenapa memilih nama dari Sultan Iskandar Muda? Nah, Sultan Iskandar Muda merupakan raja pertama di Aceh yang sudah melakukan hubungan dagang dengan Tiongkok. Oke. Jadi saya lihat semangat daripada Sultan Iskandar Muda itu sudah berpemikiran universal, tidak lagi tersekat pada suku, agama, dan ras. Hai, kabar? Pinter-pinter. Ya. Jadi dari sosok itulah ya. Semangat daripada global itu, berjiwa universal itu bisa menjadi semangat anak-anak kita untuk meniru. Demi yayasan ini, Sofyan yang bergelar dokter banting setir ke dunia sosial dan pendidikan. Mereka ini sekolah di sekolah ini berbaur dengan orang yang punya orang tua yang kaya, miskin berada di sini. Anda begitu memperjuangkan membangun sekolah ini. Apa tanggapan mungkin kolega, rekan-rekan sesama dokter pada saat itu? Ada yang sebagian mengatakan dia gila, ya, nggak normal, cari sensasi. Ada yang bilang pengkhianat, ya, nggak mungkin. Sofyan katanya, kamu membuat sekolah pembauran. Bagaimana membaurkan antar berbagai suku di dalam ini? Nggak bisa katanya. Pesimis, ya, dan malahan berbagai tantangan itu datang. Saya dikucilkan. Sampai dikucilkan. Sampai saya dikucilkan dan saya dianggap anti Tionghoa. Ya, termasuk dari keluarga. Namun saya pikir apa salah saya gitu loh. Saya membela orang kecil, orang-orang miskin, tidak peduli dia suku apa, agama apa, melalui tangan Tuhan. Ya. Masa lalu Sofyan Tan adalah pengalaman yang mendorongnya membangun yayasan ini. Saya berpemikiran harus tuntas. Nanti ini menjadi cikal bakal satu rumah sehat, yang besar, punya tempat. Apa sebenarnya mendasari Bapak akhirnya sampai terfikir untuk saya mau membuat sekolah pembauran? Saya ingin membantu mereka, saya tidak peduli agamanya, saya tidak peduli sukunya. Apa kemudian dari mana muncul ide? Awalnya itu adalah pengalaman yang buruk. Pada tahun 1966, ya, kita tinggal di Sunggal ini, ya, terjadi katakanlah peristiwa 66 G13 PKI. Oke. Ya,
Artinya waktu itu di jidaknya orang Tionghoa itu semua dicap adalah PKI. Rumah-rumah dibakar, dijarah, ya. Nah, sementara orang tua saya seorang penjahit, ya, bukan orang kaya. Tapi rumah kami itu pada saat yang bersamaan di depan kiri kanan rumah itu udah dibakar. Pengalaman negatif saya itu juga ada waktu kuliah misalnya, ya. Baru mau mulai masuk kedokteran saja, karena saya nggak punya uang. Jadi saya melamar masuk ke USU, ya. Rupanya ada jatah yang tidak tertulis. 100 orang, hanya 2%, 2 orang dari kedokteran yang bisa diterima USU orang Tionghoa. Tidak tertulis, tapi nyata. Bencikah saya terhadap perlakuan yang tidak adil terhadap saya yang dianggap warga kelas 2 di negeri yang saya cintai ini? Saya mengatakan tidak boleh. Kebencian tidak boleh dibalas dengan kebencian. Karena kalau kebencian dibalas dengan kebencian, maka kebencian itu tidak terakhir. Tidak akan berakhir. Nah, untuk itu kebencian harus dibalas dengan kasih sayang. Baru bisa memutus rantai kebencian itu. Lewat apa? Lewat pendidikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semoga semua makhluk itu berbahagia. Sadu. Om Santi Santi Santi. Di yayasan ini, pendidikan multikultural sudah diterapkan sejak dini. Beragam suku, agama, dan ras diperkenalkan. Agama Islam, agama Buddha, agama Kristen. Tuhan yang Maha Esa, lindungilah kami. Amin. Sekolah ini pun membuka pintu lebar bagi siapapun, termasuk bagi mereka yang kurang mampu, seperti Daniel. Apa bilang sama permisi sama mamanya? Good morning. Daniel, seneng nggak sekolah di sini? Senang. Senang. Kalau Daniel cita-citanya mau jadi apa sih? Polisi. Polisi. Daniel, kenapa emang mau jadi polisi? Untuk memberantas kejahatan. Wah, memberantas kejahatan. Jadi orang baik ya? Ya. Makanya harus rajin belah. Jahat. Sang ibu, Elizabeth, adalah warga dengan pendapatan rendah yang tak mampu membiayai anaknya sekolah. Di desa terpencil di pinggir kota Medan inilah Daniel dan keluarganya tinggal. Ayo ganti baju. Anak berapa? 2. Coba kenalin nih siapa aja. Ini namanya Daniel, ini namanya Rahel Dwi Natalia. Rahel Dwi Natalia. Bapak sendiri memang kerja apa, Bu? Kerja bangunan. Bangunan. Iya. Ibu seneng nggak, bersyukur nggak ketika akhirnya ada yang mau membantu Daniel akhirnya bisa sekolah? Senang nggak, Bu? Senang, bersyukur karena Daniel dapat anak asuh. Udah mengurangi biaya biaya hidup gitu, keuangan. Ya, harapannya Daniel sama Rahel seperti apa, Bu, nanti ke depannya? Membanggakan orang tua yang bisa kayak mana dibilangnya? Jangan seperti mamanya sama bapaknya lah, harus adalah peningkatannya. Jangan seperti orang tua, harus jadilah anak yang berguna. Kenal dengan orang tua asuhnya Daniel? Pernah tahu? Belum pernah jumpa sih. Belum pernah jumpa. Orang tua asuh Daniel adalah Erlina. Karena dari pendidikan kita merasa berharga. Ialah yang membiayai pendidikan Daniel hingga selesai nanti. Apa yang membuat ibu kemudian, oke, saya juga sekarang yang mau jadi orang tua asuh? Mungkin saya orangnya sangat menghargai pendidikan ya. Karena dari pendidikan bagi saya adalah modal untuk menjalani dan menghadapi kehidupan.
Makanya ibu rela untuk menjadi orang tua asuh. Kalau boleh tahu, membiayai mereka per bulan atau per tahun? Per tahun. Per tahun. Berapa biaya yang harus ibu keluarkan untuk 2 anak asuh? 8 jutaan gitu. 8 jutaan per tahun. Ada rasa menyesal atau justru ingin menambah lagi banyak anak asuh? Enggak pernah menyesal sama sekali. Pengen nambah. Wow. Kalau punya banyak berkah, mungkin saya tetap akan nambah. Tetap akan nambah ya. Tidak perlu diminta, dengan hati nurani pasti saya lakukan. Yayasan Sultan Iskandar Muda menetapkan aturan bagi seseorang yang ingin menjadi orang tua asuh. Seperti Erlina yang keturunan Tionghoa menjadi orang tua asuh untuk Daniel dari suku Batak. Pak Sofyan, ada anak asuh juga yang tadi, dan aku dengar orang tua yang mengasuhnya itu juga harus silang katanya. Itu konsepnya seperti apa Pak? Silangnya seperti apa sebenarnya? Silang artinya dia mengambil anak asuh yang berbeda. Oke, berbeda dari berbeda suku dan agama. Wow, oke. Ya, artinya kalau nanti dia sudah besar, ya, dia juga harus berbalik mengambil yang silang juga, seperti itu. Tapi tujuannya itu adalah untuk menghancurkan prasangka yang negatif, yang mungkin telah terpatri atau disusupin oleh luar atau oleh keluarganya kepada si anak. Oh ya, kalau suku ini, agama ini jahat, ya, suka meras. Kalau ini, wah dia kikil, pelit dan sebagainya. Tidak. Nah, mungkin di dalam konsep program anak asuh berbentuk silang seperti ini mereka bisa menghancurkan pemikiran-pemikiran yang negatif yang mereka tidak pelihara sampai dia besar. Sehingga nanti setelah dia tamat, sudah bekerja, dia akan menjadi pemimpin yang bisa menghargai perbedaan itu. Sofyantan tak hanya menanamkan rasa cinta keberagaman di sekolahnya, tapi juga di rumahnya. Termasuk kepada Tracy, anak perempuannya. Ajaran sang ayah membuat lulusan terbaik University of Oxford London ini memilih untuk mengabdi pada dunia pendidikan dan sosial. Mbak Tracy, Anda kuliah di universitas terbaik yang ada di Inggris. Anda mengambil S2. Kemudian apa yang membuat Anda kembali ke Indonesia? Bukankah di sana banyak tawaran-tawaran menarik mungkin atau sebagainya? Keinginan saya memang dari dulu, dari awal saya di interview masuk ke universitas pun, ketika ditanya apa yang akan kamu lakukan setelah selesai ini, saya selalu bilang saya ingin kembali ke Indonesia. Saya dengan jelas selalu bilang saya ingin kembali ke Indonesia. Mau kerja apa? Saya ingin mengabdi ke sekolah Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda. Bagi banyak orang akan bertanya-tanya, dengan kualifikasi yang kamu punya, kamu jauh akan bisa mendapatkan honor yang sangat tinggi. Sedangkan kalau kembali ke sekolah itu, karena ini yayasan, bukan profit yang dicari gitu. Ini benar-benar pure pengabdian istilahnya. Jadi waktu saya diberikan beasiswa, itu seperti saya diingatkan oleh Tuhan bahwasanya selama ini mungkin pekerjaan yang sudah dilakukan oleh yayasan inilah yang dengan beasiswa pada program anak asuh itu, pada anak asuh itu yang memberi secara lewat tangan orang lain ya, mungkin saya diberikan beasiswa itu kembali. Wow. Dan ini saya bukan klise dan sebagainya, tetapi itu memanglah yang saya rasakan gitu. Saya harus mengabdi ilmu saya ini yang dikatakan itu lewat tangan Tuhan, saya bisa masuk ke universitas yang bagus, mendapatkan ilmu dan networking yang bagus. Ini saatnya saya mengabdi gitu. Di Indonesia. Di Indonesia. Apa yang dirintis Sofyantan dengan yayasannya seharusnya tak sia-sia. Di sekolah ini saya membayangkan masa depan para siswanya yang berbeda-beda tetapi tetap bersatu seperti Bhinneka Tunggal Ika. Apa makna Bhinneka Tunggal Ika menurut Anda? Tadi aku lihat di TK besar sekali gambarnya Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Anda pribadi, apa maknanya buat Anda? Kalau makna bagi selama ini yang diajarkan itu berbeda-beda kita satu, ya. Bagi saya Bhinneka Tunggal Ika itu
berbeda-beda itu merupakan kekuatan untuk membangun bangsa ini. Semakin tinggi toleransi menghargai perbedaan, maka semakin berartilah Bhinneka Tunggal Ika bagi kita. Ya, kita bisa berbeda-beda, baru kita bisa bersatu. Kita sudah berbeda, saatnya bersatu. Iya, iya. Mereka memilih meninggalkan negeri ginseng yang elok demi kampung halaman. Sesaat lagi di 360.